Halo Sobat Carari, apa kabar? Balik lagi bareng saya di Carari. Kali ini kita akan membahas tentang tips jualan online di Instagram tahun 2020. Perkembangan Instagram luar biasa pesat. Instagram kini selain sebagai media berbagi foto dan video, juga telah menjelma menjadi media jual beli. Ada berbagai fitur menarik yang ditawarkan Instagram bagi pelaku usaha. Mereka bisa menghubungkan Instagram bisnis mereka dengan Facebook dan juga bisa mendapatkan berbagai fitur khusus bagi pelaku usaha. Seperti salah satunya adalah fitur katalog Instagram. Dalam tips kali ini ada 7 hal yang harus dilakukan bagi pelaku usaha online ketika akan berjualan di Instagram di tahun 2020 ini. Pertama, gunakan desain sebaik mungkin. Hal pertama yang akan dilihat oleh calon pembeli adalah tampilan dari produk yang kita tawarkan. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha untuk memiliki desain yang baik. Desain yang baik adalah desain yang mampu membuat siapa saja yang melihat mau merelakan waktunya untuk membaca secara lengkap apa pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Tanpa adanya kemampuan membuat orang ingin membaca, maka desain produk yang kita buat akan sia-sia karena tidak ada yang menangkap pesan yang kita sampaikan. Percuma membuat program diskon atau giveaway untuk menarik konsumen kalau ternyata desain atau promosi yang dilakukan pesannya tidak sampai. Orang tidak membaca, orang tidak paham karena desainnya yang kurang baik. Banyak orang bilang saya tidak bisa membuat desain bang. Tenang, desain tidak selalu ribet. Tidak selalu menggunakan aplikasi yang sulit seperti Corel atau Illustrator. Membuat desain promosi produk bisa menggunakan PowerPoint atau Canva, aplikasi yang tinggal klik dan edit kemudian save. Sudah banyak video tutorial yang saya buat dan saya bagikan desain gratis untuk keperluan promosi produk. Kedua, menjadi aktif di story Instagram. Tentu kita sudah sering mendengar nasihat tentang jualan online bukan melulu soal upload produk, tapi lebih pada aktif memberikan hal-hal yang menarik, memberi info penting tentang manfaat produk dengan gaya yang soft selling, atau membuat konten yang memang fresh dan menjadi minat pengguna media sosial. Misalnya membuat quotes, tips, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah berhasil dilakukan, maka selanjutnya adalah saatnya menjadi aktif di story Instagram. Lupakan sejenak tentang feed Instagram. Orang kini banyak yang aktif di story, dan story ini terbukti lebih banyak menarik minat. Selain tentu kita juga mudah melakukan evaluasi dari setiap story yang kita buat. Sebagai pelaku usaha, kita perlu membuat serangkaian strategi untuk membuat konten story, yang mana rumusnya sama dengan konten pada feeds. Jangan menawarkan produk melulu, namun gunakan story sebagai media membangun kedekatan. Ingat, pasar kita tidak terbatas pada followers kita, tapi lebih luas lagi. Followers sebaiknya kita anggap sebagai mitra pemasar dari produk kita. Ketika kita berhasil membangun komunitas online, berhasil menjadikan para pengikut Instagram sebagai tim pemasar sukarela, bisa kita bayangkan bagaimana produk kita akan diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Maka, aktiflah di story, manfaatkan fitur yang ada di story. Fitur story Instagram sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk membangun kedekatan yang intim dengan para pengikut Instagram kita. Buat kamu yang membutuhkan template untuk membuat story dalam bentuk video, bisa menggunakan template PowerPoint yang sudah pernah saya buat. Tiga, buat video ulasan atau tutorial dengan Instagram TV. Instagram tidak melulu soal foto atau gambar, namun soal video, karena saat ini ada fitur khusus bernama Instagram TV. Fitur ini bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk menjadi saluran pemasaran dengan teknik soft selling. Bagaimana caranya? Gampang, dengan membuat serial video tutorial atau video informasi mengenai produk. Misalnya saja kita jualan produk kecantikan. Nah, kita buat tutorial penggunaan produk. Mengapa IGTV? Karena dengan IGTV kita bisa mendapatkan durasi lebih panjang daripada video di Instagram biasa. Sehingga kebutuhan tutorial dan penjelasan produk dapat dilakukan, misalnya dengan membuat durasi video 2-3 menit. 4. Maksimalkan bio. Salah satu kekurangan Instagram yang menjadi pembeda dari sosial media lain adalah irit daripada link. Link di Instagram hanya tersedia di bio dan swipe up story. Sedangkan pada feed atau story yang umum, link tidak dapat diklik. Maka maksimalkan bio untuk memberitahu bagaimana cara mendapatkan produk kita.
Gunakan jasa Linktree misalnya jika kita ingin memanfaatkan link bio dengan banyak pilihan. Bio yang sangat singkat perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memberikan informasi lengkap apa yang kita jual dan bagaimana membeli produk kita. Rekomendasi membuat link bio Instagram bisa menggunakan layanan pihak ketiga. 5. Buat sorotan story. Sorotan story sangat bermanfaat dan penting untuk kita maksimalkan. Sorotan story bisa dimanfaatkan sebagai katalog produk, sebagai tempat untuk update harga, media penanda promo, tempat arsip testimoni, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan calon pembeli, maka kita bisa membuat sorotan story mengenai katalog produk yang kita jual. Pertanyaan paling umum yang ditanyakan calon pembeli juga bisa kita letakkan di sorotan story. Informasi lengkap mengenai produk dan hal-hal penting lainnya juga penting sekali untuk ada di sorotan story. 6. Selalu update. Jualan online di Instagram menuntut kita untuk selalu update. Orang akan melihat apakah akun kita benar-benar aktif atau tidak. Persoalannya, tidak selalu kita bisa mengelola Instagram karena keterbatasan waktu serta tenaga. Maka kita bisa memanfaatkan fitur auto post yang disediakan oleh Instagram. Fitur ini resmi dan bersifat gratis. Kita bisa melakukan jadwal post untuk waktu tidak terbatas, misalnya untuk 1 bulan penuh. Secara otomatis, Instagram bisnis kita akan selalu memposting setiap hari, sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat memudahkan dan membantu kita dalam membuat Instagram selalu update. Bagaimana membuat auto post Instagram? Bisa melihat dalam video berikut. 7. Memanfaatkan fitur katalog. Facebook sebagai perusahaan raksasa memandang begitu penting adanya katalog dalam produk bisnis mereka. Lihat saja fitur katalog yang disediakan di halaman Facebook, kemudian fitur katalog yang khusus di WhatsApp bisnis. Fitur katalog ini juga ada di Instagram bisnis. Fitur katalog akan memudahkan calon pembeli dalam mendapatkan dan memilih produk yang kita tawarkan. Sebagai pelaku usaha, kita pun akan sangat terbantu ketika mampu membuat katalog dengan baik, sesuai dengan media sosial yang kita gunakan. Walau demikian pentingnya fungsi daripada katalog ini, masih banyak pelaku usaha yang belum membuat katalog produk. Masih banyak yang belum memanfaatkan fitur katalog yang disediakan oleh platform media sosial, seperti yang disediakan oleh Facebook melalui halaman Facebook dan WhatsApp bisnis, juga yang tersedia di Instagram bisnis. Lebih lengkap, kita akan membahas katalog Instagram bisnis pada kesempatan yang lain. Kita akan membahas secara detail bagaimana fitur katalog di Instagram, lengkap beserta cara membuat katalog di Instagram. Dari ke-7 tips jualan online di Instagram tahun 2020, apakah sudah ada yang teman-teman jalankan? Jika belum, silahkan saatnya untuk menjalankan strategi jualan online di Instagram tahun 2020. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam Cara Ari.